sini saya akan menjelaskan isi dari tugas Pentateuk, yaitu paper yang berjudul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama dalam ajaran Kristen yang tercermin dalam Kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31. Perintah ini menuntut umat Kristiani untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, yang tidak hanya mencakup perasaan, tetapi juga komitmen penuh dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada Allah menjadi dasar dari etika Kristen yang mengarah pada tindakan kasih kepada sesama. Meskipun demikian, umat Kristiani dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan kasih ini, baik karena godaan duniawi maupun pemahaman yang kurang mendalam tentang kasih Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghidupi perintah kasih ini, umat perlu berusaha memperbaharui hubungan mereka dengan Tuhan melalui ibadah, doa, dan tindakan sosial yang penuh kasih, guna mewujudkan kehidupan yang damai dan penuh kasih dalam masyarakat. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam ketaatan terhadap firman-Nya, yang mengarah pada kehidupan yang penuh dengan pengabdian, ketulusan, dan kebersamaan dengan sesama. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan pribadi yang berintegritas dan penuh kasih dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami pentingnya kasih kepada Allah sebagai perintah yang utama, diharapkan umat Kristiani dapat terus meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan Tuhan serta dengan sesama. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perintah ini akan memberikan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan yang berlandaskan kasih, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perintah kasih kepada Allah bukan hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga moral yang membimbing umat Kristiani untuk hidup dalam kasih, damai, dan kesatuan. Dalam membahas tema kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, penting untuk mengurai makna dari perintah ini, yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga praktis dalam kehidupan umat Kristiani. Penekanan pada kasih kepada Allah sebagai perintah yang utama menunjukkan bagaimana ajaran ini memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek dari kasih kepada Allah yang tercermin dalam Alkitab, teologi Kristen, dan pengaruhnya dalam kehidupan praktis umat Kristiani di Indonesia. Kasih kepada Allah merupakan perintah utama dalam agama Kristen, khususnya dalam Kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Ayat ini menyatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu." Dalam hal ini, kasih kepada Tuhan diartikan bukan sekedar perasaan atau emosi, melainkan suatu komitmen total yang mencakup seluruh keberadaan manusia, baik fisik, mental, maupun spiritual. Definisi kasih kepada Allah dalam kitab suci. Kasih kepada Allah, tindakan yang melibatkan pengorbanan dan ketulusan yang tidak terbatas. Kasih ini menuntut umat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari seluruh hidup mereka, mengarahkan semua kegiatan mereka dalam kerangka penghormatan dan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, perintah kasih kepada Allah ini bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan sebuah hubungan yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Dalam konteks teologi Indonesia, kasih kepada Allah juga diartikan sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan umat manusia. Kasih ini bukan hanya dalam bentuk doa dan ibadah, tetapi juga dalam sikap hidup sehari-hari yang mencerminkan kepatuhan kepada perintah Tuhan. Kasih yang tulus kepada Allah juga berarti berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bahkan dalam menghadapi tantangan hidup.
Perintah kasih dalam konteks sosial. Perintah untuk mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk mengasihi sesama manusia. Dalam Injil Markus bab 12 ayat 31, Yesus menegaskan bahwa perintah yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah tidak hanya diukur dengan hubungan vertikal, tetapi juga dengan hubungan horizontal terhadap sesama. Kasih kepada Allah yang sejati akan memanifestasikan diri dalam sikap peduli terhadap sesama. Hubungan dengan Tuhan yang baik akan menghasilkan sikap sosial yang positif karena kasih Tuhan memampukan individu untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Dalam konteks sosial Indonesia, ajaran kasih ini relevan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat yang menjemuk. Kasih kepada sesama di sini melibatkan kepedulian terhadap orang lain, terutama yang membutuhkan. Dan ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bersama yang harmonis. Oleh karena itu, kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi dua hal yang saling melengkapi. Kasih sebagai landasan etika Kristen. Kasih kepada Allah sebagai perintah utama memberikan dasar etika bagi kehidupan umat Kristiani. Etika Kristen yang dibangun berdasarkan kasih kepada Tuhan mempengaruhi cara pandang dan perilaku umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kasih menjadi dasar dari prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dalam kajian etika Kristen Indonesia, kasih ini juga berhubungan dengan tindakan konkret dalam masyarakat. Pengetahuan tentang kasih kepada Allah mendorong umat untuk melakukan perbuatan baik, seperti memberi, menolong, dan berbagi dengan yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat material, tetapi juga termasuk pengampunan dan rekonsiliasi yang merupakan bagian dari ajaran kasih dalam Alkitab. Bagi umat Kristiani, tindakan kasih ini adalah wujud dari iman yang hidup. Kasih kepada Allah dalam perspektif ibadah. Dalam ibadah, umat Kristiani menyatakan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Kasih kepada Allah terwujud dalam cara umat mempersembahkan diri kepada Tuhan dalam setiap ibadah, baik itu doa, pujian, maupun pengorbanan. Ibadah adalah wujud nyata dari kasih umat kepada Tuhan yang melibatkan seluruh aspek hidup mereka. Ibadah bukan hanya rutinitas, melainkan sarana untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui rasa kasih yang tulus. Dalam ibadah, kasih kepada Allah juga tercermin dalam setiap tindakan dalam liturgi. Harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghayatan akan kasih Tuhan. Kasih kepada Allah dan pengorbanan. Dalam kehidupan Kristiani, kasih tidak hanya berarti menerima kasih Tuhan, tetapi juga memberikan diri dalam pengorbanan untuk Tuhan dan sesama. Pengorbanan ini bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang diserahkan demi kehendak Tuhan. Sebagaimana contohnya dalam hidup Yesus Kristus, kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Kasih ini melibatkan tindakan nyata yang mengutamakan kepentingan Tuhan dan sesama di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kasih yang melibatkan pengorbanan menjadi cerminan dari iman yang hidup, yang bukan hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada Allah dan pertumbuhan rohani. Kasih kepada Allah tidak hanya mempengaruhi hubungan umat dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan rohani seseorang. Melalui kasih yang tulus kepada Tuhan, umat Kristiani akan mengalami transformasi rohani yang mendalam. Kasih ini membuka hati dan pikiran umat untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Pertumbuhan rohani ini bukan hanya berhubungan dengan pemahaman teologis, tetapi juga berimplikasi dalam tindakan kasih yang nyata, kasih kepada Allah yang
mengarah pada kesucian hidup yang ditandai dengan perbuatan baik dan kasih kepada sesama, yang menjadi bukti dari iman yang hidup. Kasih kepada Allah dalam perspektif misi gereja. Kasih kepada Allah yang utama juga menjadi pendorong bagi misi gereja. Misi gereja yang bertujuan untuk memberitakan Injil kepada semua orang, tidak terlepas dari kasih kepada Allah sebagai motivasi utama. Kasih kepada Tuhan yang mendorong umat untuk berbagi kasihnya dengan orang lain, baik melalui pewartaan maupun pelayanan sosial. Misi gereja dalam konteks kasih kepada Allah menekankan pentingnya membangun hubungan yang penuh kasih dengan sesama, serta berupaya untuk membawa orang kepada pengetahuan yang besar akan Tuhan. Dalam hal ini, kasih kepada Allah menjadi dasar bagi segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Misalnya, dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang dijalankan oleh gereja, kasih kepada Allah mendorong umat untuk melayani tanpa pamrih dan dengan sepenuh hati. Kasih ini juga tercermin dalam persekutuan antara umat yang memperlihatkan kerukunan dan persatuan dalam cinta kasih Tuhan. Tantangan dalam mewujudkan kasih kepada Allah. Mewujudkan kasih kepada Allah sebagai perintah yang utama bukanlah hal yang mudah, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan terbesar adalah godaan untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri atau duniawi di atas kasih kepada Tuhan. Dunia yang penuh dengan kesibukan dan kesenangan seringkali membuat umat lebih fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, sehingga mereka kehilangan fokus pada perintah utama untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu, umat Kristiani perlu terus-menerus berusaha untuk memperbarui komitmen mereka kepada Tuhan melalui doa, ibadah, dan tindakan nyata. Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidakmampuan umat untuk mengasihi sesama karena kurangnya pemahaman tentang kasih Tuhan yang sejati. Hal ini dapat menghambat perwujudan kasih kepada Allah dan kehidupan sosial umat Kristiani. Oleh karena itu, pentingnya bagi umat untuk senantiasa memperbaharui pemahaman mereka tentang kasih Tuhan, agar dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan dari paper ini. Jika ada kesalahan dari tutur kata dan kalimat dalam penyampaian, saya minta maaf, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Salve.